dividen. Nah, dividen itu apa sih? Dividen adalah imbal hasil dari sebuah investasi, khususnya saham ya. Nah, jadi kalau kita beli saham itu biasanya kita akan diberikan imbal hasil dalam bentuk dividen. Nah, sebelum kita masuk ke dividen, jadi ketika kita membeli sebuah saham, baik itu share capital ordinary atau share capital ya, preference, kita itu mengharapkan imbal hasil dalam bentuk yang pertama itu dividen, yang kedua itu capital gain. Nah, kali ini kita akan bahas tentang yang dividen ini. Nah, jadi dividen itu kita peroleh jika kita membeli share capital ordinary atau share preference. Nah, selanjutnya itu kita akan belajar tentang, untuk yang pertama kita akan lihat dari share capital preference. Nah, untuk share capital preference di sini, dia itu ada dua jenis dividennya. Yang pertama itu kumulatif, yang kedua itu non-kumulatif. Nah, terus perbedaannya apa antara dua ini? Nah, kalau share capital preference itu sifat dari sahamnya itu adalah wajib dibayarkan. Jadi, keuntungan dari kita membeli yang preference adalah kita itu bisa mendapatkan kewajiban mendapatkan dividen. Nah, namun perusahaan itu kadang-kadang suatu saat ada kalanya tidak bisa membayarnya. Nah, makanya muncul dua jenis ini. Untuk yang kumulatif itu, jika perusahaan tidak bisa membayar, akan dihitung tahun depan. Nah, jadi contohnya gini, 2018 itu dia mempunyai dividen 100.000, atau kita gampang aja 100. Nah, 2019 itu ada 100 juga. Nah, kalau yang kumulatif 2018 tidak dibayarkan, maka di 2019 ini dia akan membayar 2019 dan 2018. Nah, nanti jadi 2018 itu dia harus membayar 200. Karena yang 100 ini yang tidak dibayarkan ini nanti harus dibayarkan di tahun 2019. Nah, berbeda dengan yang kumulatif. Kalau kumulatif itu perusahaan tidak wajib jika tidak wajib mengakui dividen tahun sebelumnya. Nah, jika di kasus yang sama 2018 dia tidak membayar, jadi 2019 itu dia hanya wajib melihat yang tahun 2019-nya aja, jadi yang 100-nya aja. Ya, ini dianggap tidak ada. Ada perbedaannya di situ ya. Nah, terus untuk jenis-jenis pembagian dividen itu ada beberapa ya, dividen. Nah, dividen itu ada yang dividen cash. Nah, jadi dividen cash itu apa? Berupa uang tunai. Jadi ketika kita menerima dividen ini, kita dikasih uang tunai. Terus selanjutnya itu ada properti. Nah, properti ini apa? Ini adalah berupa aset. Jadi ketika kita mendapatkan dividen, kita biasa diberikan aset, misalnya bangunan atau aset-aset yang lainnya. Nggak harus properti ya, di sini tuh bisa aset lain, misalnya seperti equipment, itu bisa, inventory pun bisa. Yang penting dia berbentuk aset. Nah, selanjutnya itu ada dividen share. Nah, dividen share ini apa? Jadi ketika kita mendapatkan dividen share, kita akan diberikan tambahan saham. Jadi kita menerima saham tambahan. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas lagi tentang
masing-masing dividen ya. Jadi ini udah. Nah, secara umum dividen itu ada 3 tanggal. Nah, maksudnya ada 3 tanggal apa? Jadi, ketika dividen itu ingin dibayarkan, dia harus memasuki 3 fase. Yang pertama itu tanggal declare atau pengumuman. Nah, yang kedua itu ada record date atau pencatatan. Yang ketiga itu ada payment date atau pembayaran. Pembayaran bisa. Nah, masing-masing tanggal ini akan memiliki jurnal yang berbeda. Nah, jurnal itu akan saya beritahu. Sebelumnya saya jelasin dulu ya. Untuk yang pertama yang declare dulu ya. Nah, untuk yang declare, kalau yang declare ini, itu adalah tanggal di mana perusahaan itu memberikan pengumuman bagi pemegang saham bahwa dia akan melakukan pembayaran dividen. Jadi misalnya tanggal 1 Januari nih, 1 Januari perusahaan mengumumkan bahwa ia akan membagikan saham. Misalnya tanggal 5 Februari. Nah, tanggal pengumuman itu disebut dengan declare atau tanggal pengumuman. Ya, tanggal 1. Nah, record date ini apa? Record date ini adalah pencatatan. Pencatatan siapa saja yang berhak menerima dividen. Nah, siapa aja sih yang berhak menerima dividen? Jadi yang berhak menerima dividen itu adalah pihak yang memiliki saham perusahaan pada saat dicatat. Nah, jadi gimana maksudnya? Jadi misalnya gini, misalnya record date itu kita mencatat tanggal 10 Januari. Nah, gimana cara nentuinnya? Kalau misalnya dia merecordnya tanggal 10, jadi siapa saja yang mempunyai saham tanggal 10 Januari itu akan mendapatkan saham. Jadi gimana kalau misalnya misalnya kita punya saham di tanggal 1 Januari nih. Atau pihak itu ada sebuah pihak A, kita sebut aja A, punya saham tanggal 1 Januari. Tapi tanggal 9 itu dia jual ke pihak B. Ke pihak B. Tanggal 9. Nah, maka si A itu tanggal 10 kan udah nggak punya, berarti ini nggak berhak. Sedangkan tanggal 10 B masih punya, berarti dia berhak menerima dividen. Jadi itu ya, tanggal record date itu pencatatan untuk siapa saja sih yang per tanggal 10 itu yang punya saham, sehingga kita bisa kasih sahamnya ke dia. Nah, untuk payment date misalnya tadi yang saya bilang tanggal 5 Februari, ini adalah tanggal di mana kita menerima atau kita sebagai perusahaan yang membayarkan dividen tuh membayarkan dividen ya. Jadi tergantung ya. Jadi di payment date ini adalah bentuknya, kalau cash dividen dia membayarkan cash, kalau misalnya properti dia memberikan propertinya, kalau misalnya share dividen dia menerbitkan sahamnya. Jadi ini adalah tanggal di mana pengeluarannya, pembayaran kewajibannya. Nah, untuk jurnalnya masing-masing itu memiliki jurnal yang berbeda. Nah, untuk yang pertama ya, kita buat yang jurnal declare. Kalau jurnal declare, yang pertama itu adalah kita contoh dulu ya jurnal yang cash dividend dulu ya. Nah, untuk yang pertama yang cash dividend. Nah, declare-nya itu adalah jurnalnya adalah cash dividends pada dividen payable. Ini untuk yang declare, nanti akan kita jelaskan lagi lebih dalam. Yang kedua itu ada record. Nah, record di sini cuma berbentuk notes saja. Jadi notes saja misalnya A bisa dapat punya 100 lembar. B punya 150 lembar. Nah, ini adalah data di mana siapa aja sih yang berhak. Nah, tapi ini nggak perlu kita buat jurnal ya. Cuma berbentuk data aja. Nah, yang selanjutnya itu ada payment.
Nah, di payment ini berbentuk jurnalnya adalah dividend payable pada cash. Nah, jadi jurnalnya ya ini bisa kita sebut sebagai no entry ya. Nah, ini adalah 3 untuk yang cash dividend. Nah, untuk yang share dividend lagi, untuk semester ini atau yang di pelajaran ini kita hanya akan membahas 2 ya, cash dividend dan share dividend. Nah, di sini declare untuk jurnalnya ini adalah share dividend ya. Ingat ya, dia share dividend. Kalau dividen normalnya di debit ya, karena dia equity yang berlawanan. Kalau equity normal di kredit, tapi kalau share dividend sini, dividen normalnya di debit. Nah, di sini ada yang namanya akunnya ordinary share, dividend, distributable. Ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Selanjutnya itu ada share premium ordinary. Nah, jadi jurnalnya ini ya untuk yang declare. Nah, selanjutnya untuk record sama persis, dia no entry. Baik cash dividend maupun share dividend no entry. Nah, terus yang payment ini baru yang ordinary share, dividend, distributable itu pada share capital ordinary. Nah, jadi seperti ini ya jurnalnya. Apakah akan selalu seperti ini? Kemungkinan besar sih akan seperti ini. Nah, ordinary share dividend, share premium ordinary ini muncul ketika harga pasar ini sama ya, ketika kita nebitin saham biasa, dia akan muncul ketika market value lebih besar daripada par ya. Nah, ini juga berpengaruh pada sini. Sebenarnya untuk cash dividend, saya akan jelasin dulu kenapa dia bentuknya kayak gini nih. Cash dividend itu dividen normal di debit karena dia akan mengurangi equity. Jadi ketika kita membayar sebuah dividen, berarti secara nggak langsung itu kita membayar atau kita mengurangi ekuitas kita. Makanya kenapa cash dividend itu di debit. Nah, selanjutnya karena kita belum membayarkan, tapi kita udah punya kewajiban untuk membayar, maka akan muncul hutang. Hutang itu kan di kredit ya. Makanya muncul di sini dividen payable di kredit karena kita sudah ngumumin berarti kita udah ada kewajiban untuk melunasi atau membayarkan dividen. Tapi karena kita belum ngeluarin duit atau kita belum nerbitin saham atau kita belum bayar aset, makanya kita di sini cuma dividen payable. Khusus cash ya, karena kita belum bayar cash, kita makanya belum ada dividen payable. Nah, terus untuk record nggak ada masalah karena dia cuma nyatet siapa aja. Untuk yang payment di sini, dividen payable yang tadi utang kita itu kita bayarin dengan cash karena kita cash dividen. Jadi kenapa jurnalnya kayak gitu? Karena ceritanya kayak gitu. Nah, untuk yang share dividen ini sistemnya hampir sama. Sebenarnya kalau kita lihat di share dividen ini sama ya. Share itu kan di dividen itu di debit jurnalnya. Nah, terus kita lihat di sini ada namanya Ordinary Share Dividend Distributable atau bisa kita singkat sebagai OSDD. Nah, OSDD ini apa? OSDD ini adalah sebenarnya hampir sama kayak dividen payable, tapi di sini itu kalau dividen payable itu kita berhutang untuk membayarkan cash. Kalau di sini Ordinary Share Dividend Distributable itu adalah kewajiban kita untuk menerbitkan saham. Jadi beda ya, di sini itu utang kita untuk dibayarin, kalau ini utang kita untuk menerbitin saham. Nah, setelah itu apa? Ada share premium ordinary. Nah, share premium ordinary ini akan muncul ketika market value itu lebih besar dari par. Sebenarnya kalau kita lihat jurnal ini adalah hampir sama dengan kalau kalian ingat jurnal penerbit penjualan dividen, penjualan share. Misalnya kas pada share capital ordinary pada share premium ordinary.
Nah, sebenarnya jurnalnya itu hampir sama ya, seperti ini ya. Ini angka-angkanya juga hampir sama dengan cara mencarinya. Jadi kalau kalian bingung cara cari share dividen, kalian ingat aja cara cari kas pada saat penerbitan. Atau penjualan saham. Itu sama persis. Nah, untuk yang share ordinary share ini, sama persis dengan cara ngitung share capital ordinary. Sedangkan untuk share premium ordinary ini, sama persis dengan cara cari share premium ordinary ini. Nah, itu untuk memudahkan kalian aja. Jadi, ingat jurnal share dividend itu lebih ke jurnal penerbitan saham. Nah, sudah kan? Berarti di sini ordinary share itu sebenarnya adalah bentuk share capital ordinary yang akan kita terbitkan. Makanya kenapa nilainya akan sama. Nah, jadi kenapa ini masih berbentuk hutang ya? Walaupun hutang dia, tapi kalau di statement of financial position, dia itu berada di equity ya. Ini berada di equity. Nah, baru share premium ordinary ini. Nah, record nggak ada entry. Nah, baru payment. Nah, yang tadi saya bilang, ordinary share dividend ini sejenis hutang ya. Jadi kewajiban kita untuk membayarkan, untuk menerbitkan saham. Makanya di sini itu ketika kita melakukan payment atau kita melakukan penerbitan saham, maka di sini akan terbit ya share capital ordinary. Maka di sini ada share capital ordinary karena kita sudah terbitin. Dan ordinary ini istilahnya dalam bahasa halusnya itu kita hilangkan karena kita udah melunasi kewajiban kita untuk membayarnya. Jadi seperti itu ya kira-kira. Nah, selanjutnya itu akan ada yang namanya stock split. atau biasa kita sebut sebagai, nah selanjutnya itu kita akan membahas tentang stock split, atau ada yang bisa menyebutnya biasanya share split, sama aja ya. Kalau di buku kita lebih menggunakan kalimat share split. Nah, share split ini adalah pemecahan lembar saham Nah, biasanya itu ada beberapa jenis, misalnya 2-for-1. Ini adalah artinya dari satu lembar yang dipunya berubah menjadi 2 lembar. Nah, ini untuk yang 2-for-1. Jadi maksudnya gimana? Jadi ini akan mempengaruhi yang namanya outstanding share. Di sini outstanding share. Sebenarnya lebih ke issued juga berpengaruh ya. Issued kita berpengaruh. Issued share. Jadi saya akan menggambarkan di sini outstanding. Di sini ada treasury. Nah, ketika melakukan share split, misalnya itu ada 500 awalnya, outstanding itu 400, berarti treasury-nya itu kan 100 ya. Jadi kita menerbitkan 500, beredar 100 yang kita beli 100. 400 dan 100. Nah, kalau kita ada share split, itu lembarnya, misalnya kita mempunyai dengan par ya, kita anggapnya par itu 2. Oke, jadi anggap saja parnya 2. Nah, kalau treasury ini nggak harus, misalnya treasury-nya ini 4. Nah, ketika terjadi stock split, nilai dari sini. Ketika terjadi stock split, maka nilai dari lembar, ini harga ya. Misal kita asumsi 2-for-1 ya. Issued shares itu akan menjadi 500 dikali 2. Untuk yang outstanding itu akan 400. Lembarnya dikali 2, 100 dikali 2. Nah, jadi lembarnya itu akan, yang tadi kita bilang ya, dari 1 lembar menjadi 2 lembar. Nah, berarti dari yang 500 dikali 2 jadi 1000 lembar. Jadi 800 lembar. Dan jadi 200 lembar. Nah, ini untuk lembaran yang barunya. Nah, untuk harganya itu akan dibagi 2. Jadi di sini tuh 2 bagi 2 jadi 1. 2 bagi 2 jadi 1, dan 4 bagi 2 jadi 2. Nah,
tujuan dari, berarti kita udah bisa lihat ya perubahannya ya. Nah, jadi ini sebelum stock split itu, sebelum share split itu 500 kali 2 dengan par 2, 400 dengan par 2, ini 1000 dengan par 1, 800 dengan par 1. Nah, tujuan dari share split itu biasanya itu adalah untuk mengecilkan ini, harganya. Atau bisa aja juga memperbanyak lembar saham. Ya, seperti itu. Jadi, share split itu kira-kira seperti itu ya. Jadi, kalau untuk gampangnya, share split 2 for 1 itu berarti lembar dikali berapa, dikali jumlah share splitnya, kalau harga dibagi. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat, sebenarnya nggak ada perubahan nilainya ya, karena 500 hasilnya itu akan sama. Maksudnya hasilnya akan sama, jadi dia tidak merubah nilai issued share ya. Dulu kalau kita lihat issued share 500 kali 2 itu kan 1000 ya. Nah, dia akan sama dengan 1000 dikali 1 itu juga 1000. 400 kali 2 itu kan 800, 800 kali 1 itu juga 800. Nah, tujuan dari share split itu tidak merubah apapun, dia hanya merubah lembar dan harganya, tapi nilai dari issued share-nya itu akan tetap sama. Nah, untuk stock split itu no entry ya jurnalnya. Kita hanya memberikan data aja. Jadi kita menjelaskan data apa aja yang berubah. Jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa catatan yang bisa kalian pahami untuk mengenai dividen. Jadi seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya itu kita akan membahas tentang problem 3, halaman 13 tentang abracadabra-co. Ini adalah abracadabra-co. Nah, ini kita akan belajar tentang dividen dan retained earning. Nah, di sini merupakan sebuah perusahaan berdirikan Tuan Wilbe sejak tahun 2000. Perusahaan ini bergerak dalam bidang penjualan alat sulap. Sumber atas dana mengalir dalam perusahaan, salah satunya berasal dari penerbitan saham. Nah, di sini diberitahu ya untuk statement of financial position-nya. Ya, sudah bisa kalian baca masing-masing. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja ke jurnal ya. Nah, jadi untuk yang Januari tanggal 2 Januari ya. Kita langsung aja di sini tuh. Perusahaan memberikan saham istimewa sebanyak 12.000 lembar dan saham biasa 33.000 lembar dengan harga pasar saham biasa 250 dan harga pasar untuk saham biasa untuk istimewa itu 400 lebih tinggi dari harga pasar saham biasa. Nah, kalau kayak gini berarti sama kayak penerbitan saham biasa ya. Nah, jadi kalau jurnal untuk penerbitan saham itu kita buat dulu yang saham biasa dulu ya. Atau yang kita preference dulu aja. Itu pasti kita menerima cash. Itu pasti debitnya kredit itu share premium preference. Terus pada share capital preference. Nah, ini ini jurnal biasa ya untuk penerbitan saham. Yang kedua itu langsung aja kita buat cash pada share premium ordinary, terus pada share capital ordinary. Nah, untuk nilai cash itu cara mencarinya adalah yang seperti biasa ya. Kalau cash kita harus ingat nilai sahamnya itu 250
Ini kita kali dengan jumlah lembarnya itu adalah, mohon maaf, untuk yang cash itu adalah kita 400 lebih tinggi dari parnya, dari par. Kalau kita lihat di situ capital preference itu memiliki par 500, berarti lebih tinggi 400 harga jualnya ya. Itu kita kali sama lembarannya itu, lembaran diterbitkan 12.000. Lebih tinggi 250 ya. Nah, jadi maaf, saya salah baca soal. Jadi kita ulang aja. Untuk nilai cash itu didapat dari, berarti kan di sini dikasih tahu kalau misalnya saham istimewa itu 400 lebih tinggi daripada saham biasa. Nah, kalau saham biasa itu kan 250 lebih tinggi 400 ya. Maka harganya itu 650. Nah, habis itu kita kali dengan lembarannya. Lembarannya itu 12.000. Maka ketemunya 7.800. Nah, kalau untuk yang share premium preference-nya itu pasti selalu kita kali dengan nilai par ya, 500 dikali sama lembarannya. Jadi kita catat 500 dikali sama lembarannya 12.000. Ini untuk yang share capital ya, jadi 500 parnya dikali sama lembarannya. Nah, baru selisihnya itu kita kasih di sini ya. Selisihnya itu berarti adalah 1.800. Nah, untuk habis selanjutnya itu sama ya, untuk cashnya itu kan berarti kita tadi udah nemu harganya itu 250, kita langsung dikali aja sama lembaran yang diterbitkan. Nah, untuk lembaran yang diterbitkan itu adalah sebesar 33.000. Nah, sedangkan untuk ini berarti kita tinggal kali lembarannya, 33.000 dikali sama nilai par ya. Kalau untuk capital itu selalu dikali sama nilai parnya. Kita bisa lihat di situ parnya 246. Nah, berarti di sini ada selisih juga ya. Karena lebih tinggi nilainya, berarti selisihnya adalah 132.000. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya kalian mau lihat caranya, bisa lihat di rumus saja. Kalian pause saja, bisa kalian lihat. Nah, terus di sini adalah membagikan dividen saham yang sebelumnya telah diumumkan pada tahun 2018. Nah, di sini Februari 14 ya. Nah, di sini membagikan dividen saham. Nah, ingat ya yang tadi, kalau misalnya membagikan, membayar dividen saham itu berarti jumlahnya itu adalah yang kalian tadi catat adalah ordinary share. Atau kita singkat aja langsung ya di sini OSDD ya. Nah, OSDD di sini itu yang tahun lalu. Nah, kalau OSDD itu yang tadi saya bilang, kalau OSDD itu muncul di Statement of Financial bagian equity. Jadi kita bisa lihat di situ ada OSDD 32595000. Nah, berarti dari sini kita bisa mengetahui bahwa kita memiliki hutang untuk menerbitkan saham sebesar 32 juta ini. Kita langsung catat aja 32595000. Nah, di sini baru pada share capital ya. Jadi kita menerbitkan share capital ordinary. Nah, di sini tuh sebanyak sama 32595000. Nah, kalau kita ingin mengetahui berapa lembar yang diterbitkan, berarti tinggal kita 32595000 kita bagi dengan parnya. Atau di situ 246 ya. Nah, di sini akan muncul, kita langsung aja hitung ya.
Kita hitung 32.595.000 bagi par dari 246. Jadi yang diterbitkan itu ada sebesar 132.500 atau ada tambahan 135.000 share capital. Caranya gampang ya, jadi tinggal ini dibagi sama lembarannya ntar ketemu berapa lembar yang diterbitkan. Nah selanjutnya itu ada tanggal 3 Maret untuk membayar jasa reparasi kendaraan, perusahaan menerbitkan 45.552 lembar saham biasa dengan harga pasar lebih tinggi dari nilai par. Jadi ini tanggal Maret tanggal 03 ya. Nah di sini itu dia menerbitkan saham. Kalau penerbitan saham berarti hampir sama ya, jurnal sama kayak di atas. Kita copy aja biar kalian juga nggak bingung. Nah tapi karena dia di sini untuk jasa reparasi, jadi bukan cash tapi reparation expense aja ya. Jadi mudah ya sebenarnya kalau untuk penerbitan saham ya. Nah di sini tuh yang pertama kali kita cari adalah, nah kalau untuk sejenis ini yang penerbitan saham bukan untuk menerima cash, itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama itu kita harus ada beberapa prioritas. Nah yang pertama itu adalah kalau dikasih tahu harga expense-nya. Kalau nggak ada dikasih tahu baru kita menggunakan harga pasar saham. Baru yang ketiga kalau nggak dikasih tahu harga pasar saham, harga par. Nah ini maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita dikasih tahu harga expense, maka kita harus isi expense-nya di sini dulu. Maka langsung kita tulis di sini harga expense-nya berapa. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu, tapi dikasih tahu harga pasar saham, berarti kita harus pakai harga pasar saham. Nah kita harga pasar saham berarti harga pasar saham dikasih kali lembarannya. Tapi kalau misalnya dua-dua ini nggak dikasih tahu, tapi cuma dikasih tahu harga par, maka kita mau nggak mau di sini harus kita kali dengan harga par. Jadi seperti itu ya. Untuk tahapannya itu, berarti yang pertama kali itu kita cari harga expense. Kalau nggak ada, baru kita cari harga pasar saham. Kalau nggak ada, baru kita cari harga par. Nah di soal ini harga reparation expense kan nggak dikasih tahu ya. Maka kita harus lihat harga pasar sahamnya. Jadi caranya adalah berarti kita langsung aja 45.552 lembarnya ya kita kali sama harganya ya, harga pasar saham. Nah di situ harga pasar saham dikasih tahu adalah 25% lebih tinggi daripada nilai par. Jadi kita langsung aja cari nilai par itu 246 kita kali dengan 125% atau lebih tinggi 25% ya. Nah, jadi ketemunya 14.007.240. Nah, untuk yang share capital ordinary gimana? Sama ya, berarti kita cuma kali. Kalau ini berarti kita hampir sama, berarti tadi lembarnya itu adalah 45.552, kita kali sama harga parnya aja 246 langsung. Ketemu, baru kita selisin, kita taruh di ordinary-nya. Jadi ingat ya, untuk yang pertama cari harga expense. Kalau nggak dikasih tahu harga expense, baru kita cari harga pasar saham untuk nilai di sini. Terus gimana kalau misalnya ada dua-duanya? Jadi kita harus pilih yang harga expense-nya dulu. Ya walaupun nanti misalnya di sini kasih tahu 15 juta. Nah kita harus pakai 15 juta ini dulu. Nggak boleh pakai harga pasar saham maupun diketahui. Seperti itu ya. Nah untuk selanjutnya itu kita akan lihat tanggal April, 28 April ya. 28 April. Nah, di sini di 28 April itu jurnalnya adalah menjual treasury shares dengan harga 25255. Kalau menjual berarti kita pasti dapat cash. Nah, terus kita pasti menerima share treasury kita pasti berkurang. Nah, karena kita lihat dulu di sini. Treasury kita adalah 250, tapi kita jual 255. Berarti 250 kita jual 255, berarti untung dong. Nah berarti kita akan berarti kalau untung kita pasti nemuin namanya share premium treasury. Nah untuk cashnya itu adalah sebesar harganya ya 255 dikali sama
kita harus hitung dulu ya, berapa lembar yang terjual. Nah, cara cari lembarnya itu, berarti kita harus hitung dulu lembar yang kita punya itu ada berapa. Nah, di soal itu kan cuma dikasih tahu nilai treasury shares ya. Kalau kalian lihat 58.750 juta, itu kita bagi aja sama cost-nya. Nah, nanti ketemu. Jadi lembarnya itu yang kita punya adalah sebanyak 275 ya, didapat dari nilai treasury dibagi sama cost-nya. Nah, ini berarti kita udah ketemu nih. Nah, dijual itu 1/5, berarti kita hitung 275. Caranya itu adalah 275 kita kali 1/5 ini lembar yang dijual dengan harga jualnya 255 ketemu segini. Nah, di sini untuk share treasury juga sama ya, kita menjualnya 275 dikali 1/5 mesti kita kali dengan cost-nya 250. Jadi ingat ya, kalau untuk yang cash dengan harga jual, kalau treasury dengan harga cost-nya. Ini dikali harga jual dikali cost. Nah, ini kita langsung aja frisin. Seperti itu ya, jadi ketemu 275. Nah, selanjutnya itu untuk tanggal selanjutnya itu ada tanggal Mei, 25 Mei ya. Ada tanggal 25 Mei. Nah, 25 Mei ini no entry ya. Kita catat aja no entry. Nah, tapi yang seperti saya bilang tadi, kita harus nyari bikin notes. Notes-nya itu apa? Notes yang harus kita ketahui adalah ini adalah share split ya. 3/4/2. Nah, jadi kalau untuk ini 3/4/2 berarti ini diartikan setiap 2 lembar saham akan diubah menjadi 3. Jadi ketika seseorang punya 2 lembar saham, jadi nanti dia akan punya 3. Gitu ya. Nah, kalau yang kayak gini berarti itu kita harus nyari, ada beberapa yang harus kita cari. Kita mungkin yang pertama itu biar lebih gampang, kita pertama cari yang outstanding dulu. Nggak perlu cari issued ya, karena kita nanti di sini akan. Nah, outstanding ini lembarannya dikali sama parnya. Yang kedua itu adalah treasury, lembaran treasury dengan cost-nya treasury. Nah, untuk yang outstanding di sini kita harus hitung dulu berapa sih yang ada outstanding saat ini. Jadi kita hitung bareng-bareng aja. Di sini outstanding awal untuk yang, berarti kita harus hitung outstanding. Kalau yang outstanding kita akan cari dulu ya. Nah, untuk gampangnya itu pertama kita langsung aja issued outstanding itu dikasih tahu ya. Kita lihat dari yang outstanding. Awalnya ada 1.325.000 gitu, bisa kalian lihat di statement of financial position. Nah, terus kita lihat dari transaksi aja. Nah, di tanggal 2 Januari itu ada tambahan ya. Tanggal 2 Januari itu ada penerbitan saham biasa lagi, itu sebesar 33.000. Ada ya tanggal 2 Januari ya. Habis itu kalian lihat lagi tanggal 14 Februari ya. Nah, di situ kan ada penerbitan. Nah, kalau yang tadi saya bilang, kalau enggak kalian lihat aja share capital dan release ini ada nggak? Gitu ya. Pokoknya kalau misalnya ada share capital ordinary di kredit itu akan menambah saham yang beredar. Nah, di sini ada ya 32595. Nah, tadi kita udah cari lembarannya 132.500. Nah, ini ya tadi kita cari di sini.
Nah, habis itu ada share capital dinner lagi ada nih di sini ya. Tanggal 3 Maret ya, 3 Maret kita lihat berapa lembar. Nah, di sini kasih tahu ya 45, 552. Nah, tapi kita harus lihat juga share treasury. Nah, share treasury ngaruh ke outstanding. Ngaruhnya itu kalau kita menjual saham, berarti nanti saham di luar itu juga akan bertambah ya. Jadi ketika kita melakukan penjualan saham, otomatis saham beredar akan bertambah. Nah, jadi kita harus cari lembar yang dijual di situ kan seperlimanya itu berarti 275 dikali 1/5 ya, karena 1/5-nya yang dijual. Ini adalah nilai share treasury dikali 1/5. Nah, itu nanti kita ketemu angka 1.591.052. Nah, untuk parnya kita langsung aja lihat di soal. Parnya itu langsung dikasih tahu ya. Parnya itu langsung dikasih tahu 246. Kita cek aja 246. Nah, untuk yang treasury hampir sama caranya. Kita udah lihat dulu dari awal. Dari awal itu kan kita punya 275 ya. Nanti kita hitung masing-masing. Habis itu kita harus kurangin ya, karena kita menjual berarti treasury itu akan berkurang. Dikurang sama 275, yang dijual itu kan 275 dikali 1/5. Nah, ini yang dijual ya. Kita punya 220.000. Nah, baru cost-nya itu masih sama ya, cost-nya itu adalah 250 cost-nya. Nah, kalau yang kayak gini, kalau yang tadi kan untuk yang 2 for 1 berarti gampang ya, tinggal dikali. Kalau yang outstanding itu lembarnya dikali 2 bagi 1. Kalau ini berarti untuk mencari yang lembarannya itu dikali 3 bagi 2. Kalau ini dibagi nah, kalau yang ini bagi 2 kali 3 ya. Kalau yang lembar itu selalu dikali depan bagi belakang. Maksudnya depan belakang itu 3 bagi 2. Nah, kalau yang ini dibagi kalau ini bagi 3 kali 2. Kalau ini berarti nah, pokoknya kita harus lihat ya beda ya di sini ya. Masing-masing beda. Kalau kayak mau gampang lembaran, ini nggak gampang ya, outstanding lembar. Ini treasury lembar. Nah, kalau untuk yang 3 for 2 berarti ini bakalan dikali 3 bagi 2. Kalau lembar selalu dikali, kalau yang par itu bagi. Nah, ini kita langsung hitung aja. Kali 3 bagi 2. Ini juga sama ya. 246 bagi 3 kali 2. Ini sama aja. Kali 3 bagi 2. Ini juga sama ya. Bagi 3 kali 2. Jadi seperti itu ya caranya. Nah, kalau udah ada catatan, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya, tanggal 12 Juni. Nah, tanggal 12 Juni. Lanjut ya.
Untuk tanggal 12 Juni ini kita baca ya, mengumumkan dividen tunai untuk saham biasa sebesar 280 lembar serta bagi pemegang saham istimewa. Pencatatan akan dilakukan 30 Juni dan pendistribusian dividen akan dilakukan pada 10 Juli. Nah, kalau ini berarti kita akan mencatat judulnya apa ya tadi, dividen ya. Dividen kan debit ya, dividen share, dividen cash pada dividen payable. Nah, karena di sini tuh ada dua dividen yang kita bayar nih. Ya, pertama kita hitung ordinary dulu. Yang ordinary itu berarti caranya itu adalah kita hitung dividen tunai itu 280 lembar. Kita kali sama outstanding ya. Terakhir ini kita udah ngitung nih outstandingnya, berarti kita langsung aja hitung. Masukin aja langsung yang terbaru ya. 2, 3, 8, 6, 5, 7, 8. Nah, untuk ordinary. Nah, kalau yang dividen, kalau yang preference, ini walaupun nggak dikasih tahu, tapi kita pasti dikasih tahu persenannya. Di atas kita lihat 9% ya. Kita lihat di atas 9%. Nah, berarti kita langsung bisa mengetahui 9%. Nah, berarti caranya adalah 9%. Itu yang kita kali dengan nilai parnya. Jadi 9% itu dari nilai parnya. Parnya itu kan di situ 500 ya. Nah, berarti ini adalah dividennya. Baru kita kali sama lembarannya. Lembarannya itu adalah sebesar 2 juta 202.266 yang ada di awal, yang ada di atas itu yang issued and outstanding itu kan sebesar kayak gini ya. Oh ya, buat informasi buat kalian, untuk share split atau stock split itu hanya mempengaruhi ordinary share saja. Jadi untuk yang preference itu nggak terpengaruh dengan adanya stock atau share split. Nah, di sini langsung aja berarti kita dividennya udah ketahui 9% kali 500. Nah, ini 266 itu kan dari awal. Nah, di sini berarti kita harus cari lembarannya dulu ya. Berarti pertama itu ada 532 lembar. Nah, terus kita tambahin ada nggak penerbitan saham lagi. Nah, di sini ada ya share preference tanggal 2 Januari. Nah, kita harus tambahin. Di tanggal 2 Januari itu kita nerbitin berapa? Kita cek dulu ya, tanggal saya buka dulu modulnya sambil kalian hitungin aja berapa nih kira-kira lembaran yang diterbitin tanggal 2 Januari. Jadi kita harus lihat juga ya berapa yang diterbitin. Nah, di sini yang diterbitin itu kan kalau kalian lihat tanggal 2 Januari itu kasih tahu 12.000 lembar ya. Nah, berarti gini cara nyarinya. Jadi kita hitung aja langsung di sini, saya langsung hitung aja langsung pakai kalkulator di sini. Itu yang pertama 280 dikali 2386 578 ditambah sama yang 9% kali 500 itu berarti 45 ya kalau nggak salah.
kita kali sama lembarannya itu 532, jadi 544. Hasilnya 592, 721, 840. Ini juga sama ya. Ya, saja kalian hitung info kan bingung. Pause dan kalian tanyain aja ke saya. Tanggal 12 Juni itu udah selesai. Nah, selanjutnya itu ada tanggal 30 Juni harus kalian catat ya, 30 Juni. Walaupun cuma no entry, karena dia pencatatan. 30 Juni itu kalau kalian lihat baca soal tanggal 12 Juni atau di situ ada ya. Nah, terus ada tanggal 10 Juli, tapi nanti kita tanggal 8 Juli dulu. Nah, tanggal 8 Juli itu pertanyaannya adalah membeli kembali saham treasury sebanyak 15.000. Bedanya cuma treasury shares pada cash ya. Nah, sebesarnya berapa? Berarti tinggal kali aja. Kalau membeli biasanya cuma kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini itu 15.000 lembar ya. Dikali 200. Ketemunya 3 juta. Nah, kalau udah kita langsung masuk tanggal 10 Juli. Ini karena kita cuma melunasi atau kita membayarkan dividennya, berarti kita tinggal bayarin dividen payable pada cash. Sebesar sama yang kayak di atas. Seperti itu, nggak ada masalah kalau ini ya. Selanjutnya ada tanggal 21 Oktober. Nah, di sini tuh dia menerbitkan 120 lembar saham biasa. Nah, kalau menerbitkan berarti di sini udah pasti ya share capital atau kita share premium ordinary. Di sini ada share capital ordinary. Nah, pada apa nih equipment ya? Karena kita pengen mendapatkan equipment, maka equipmentnya di debit. Nah, di sini tuh ada harga pasar saham, ada harga peralatan. Nah, seperti yang saya bilang, kalau ada harga peralatan atau harga aset atau harga expense itu harus kita pakai dulu, maka kita pakainya 30 juta ya. Kita pakai 30 jutanya. Nah, jadi kita nggak usah pakai harga pasar saham. Walaupun ada keduanya, tapi yang tadi saya jelasin, kalau misalnya ada nilai asetnya dulu atau nilai bebannya dulu, berarti kita pakai dulu yang itu. Berarti harga pasar kita nggak perlu pakai. Nah, baru berapa nilainya ini? Berarti kalau untuk yang ini kita tinggal 120.000 lembar ya, kita kali sama nilai parnya. Nah, parnya itu berapa? Kita harus cek lagi yang ada di baru nih. Par yang baru itu kan 164 ya. Berarti kita kali 164. Nah, baru kita selisihin. Jadi kita selisih nih. Jadi seperti itu ya. Nah, lanjut lagi. Tanggal 29 November. Nah, ini sama yang kayak tadi saya jelasin, jurnalnya itu berarti kalau kalian bingung ada di ini, di sini dividen.
Jadi jurnal itu share dividen. Pas ada share premium, nggak pasti ya, cuma kita cek aja share premium genre. Nah baru di sini OSBD ya. Nah maksud saya itu adalah cara cari OSBD itu sama, tinggal kita cari lembarannya itu. Berarti kan di sini kita bisa lihat ya. Kita harus cari lembaran saham outstandingnya dulu di sini. Nah outstandingnya itu di sini itu ada berapa? Kita bisa pakai yang acuan di atas ya, yang outstanding terakhir itu kan ada 2, 3. Ada sebesar ini ya. Di awalnya itu ada outstanding sebesar segini. Terus kita tambah sama tanggal selanjutnya apakah ada pengubahan atau penambahan. Tanggal 8 Juli ada ya, membeli saham treasury. Kalau membeli saham treasury, berarti otomatis saham beredar itu akan berkurang. Berarti kita kurang sama saham treasury-nya. Saham treasury kita itu ada 15.000 ya. Nah, habis itu ada apa lagi? Nah, ada penerbitan lagi 120.000 lembar ya. 120. Nah, jadi kita ketahui kita kurang sama 15.000 yang tadi udah di-share, sama ditambah dengan 120.000. Kalau menerbitkan membeli kembali berarti berkurang ya. Ditambah sama 120.000. Ini ya. Sini kita akan menabungkan, tunggu aja ya. Nah, sebesar segini ya yang outstandingnya ya. Kalau kita udah ketemu outstandingnya, maka kita kali 10%. Nah, hasil ini kita kali 10% karena di sini dividen sebesar 10%. Jadi kan kita udah ketemu outstanding, kita kali 10% ya. Nah, berarti di sini ada 249 lembar saham yang kita terbitkan. Nah, cara bacanya kayak gitu ya. Jadi kita cari dua outstandingnya, baru kita kali persentase yang diterbitkan 10%. Nah, untuk nilai share dividen ini yang saya sama bilang ya, itu selalu sama kayak nyari kas. Berarti 249.158 dikali sama harga pasarnya. Harga pasarnya di situ di Hesto ya 100 ya. Berarti hasilnya segini. Nah, sedangkan untuk OSDD itu berarti 249.158 kita kali dengan harga parnya. Nah, di situ par yang kita ada par berapa di situ ya? Parnya terakhir itu 164 ya. 164. Nah, hasilnya segini. Oh, ternyata yang di kredit itu lebih besar ya. Berarti share premium itu bukan di kredit tapi di debit. Yang sebesar selisihnya. Ditaruh sini ya. Kita sambil cek ya, share premium itu pasti saldonya 260
juta. Nah, itu masih di atas dari ini ya. Berarti kita nggak perlu pakai retain earning. Tapi kalau misalnya saldo share premiumnya di bawah ini berarti kita harus pakai share premium. Nah, selanjutnya itu udah. Kalau sudah berarti kita lanjut tanggal 11 Desember dulu ya. Nah, 11 Desember ada pencatatan. Berarti kita jumlahnya no entry aja. Ini tetap kalian catat ya. Tetap dapat poin kalau di ujian. Terus tanggal 31 Desember ini mengumumkan laba. Berarti pengumuman laba ya. Nah, kalau pengumuman laba itu cuma income summary pada retain earning. Ini kalau laba, kalau misalnya dia rugi berarti tinggal balik retain earning pada income summary. Nah, kita langsung catat aja di sini berapa nilainya? 1325.000.000. Seperti ini. Nah, jurnal sudah selesai. Nah, setelah itu ini tuh udah kita masuk sebagai jurnal terakhir. Nah, tapi di situ sudah jurnal penutup juga ya. Nah, jurnal penutup itu cuma menutup dividen. Jadi di sini kita cari share dividen sama cash dividen. Nah, ini harus kita tutup karena kan tadi share debit, makanya kita harus kreditin. Nah, kita tutupnya ke retain earning. Jadi jurnal penutup ini digunakan untuk menutup saldo dividen ya. Nah, di situ kan ada di share dividen. Nah, cara nyarinya berapa share dividen itu berarti kita hitung di sini saldo share dividen berapa ya. Kita hitung masing-masing. Yang pertama ini 24915800. Cari lagi share dividen ada kali lagi share dividen. Udah nggak ada ya, berarti cuma satu ya. Berarti begini. Nah, untuk cash dividen kita catat juga. Ada berapa cash dividennya? Di sini ada satu ya. Cash dividen juga cuma satu ya. Jadi segini aja kita tutup ke retain earning. Berarti retain earning sama dengan 24 tambah 692 dengan 717 dan 37. Nah, caranya kayak gitu ya untuk menutup. Jadi lihat di jurnalnya aja, yang dividen-dividen itu kalian tutup. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya itu kita akan membuat namanya statement of financial position ya. Nah, jurnalnya bentuknya formatnya seperti ini ya. Nah, untuk yang ini cara ngisi angka-angkanya kayak gimana? Kita cuma perlu nyari aja angka-angkanya. Di sini pertama itu share capital preference ya namanya. Nah, di sini 9%. Di sini kumulatif. Tadi sudah saya jelasin. Berarti dia kalau tahun sebelumnya belum bayar, berarti tahun ini harus bayarin. Parnya itu 500. Terus 1 juta
kita share auto price. Nah, di sini kita harus nyari nilai issued dan outstanding. Nah, cara carinya itu berarti kita pertama dari saldo awalnya dulu ya. Saldo awalnya itu kan ada, di sini aja kita hitungannya. 544 ya. Saldo awalnya itu ada awalnya ada 532. Nah, habis itu kita lihat lagi. Penerbitan tanggal 2 itu ada 12.000. Tanggal berapa lagi ada nggak ada ya, cuma 2 ya. Nah, berarti di sini kalau kita hitung jadi 544 share issued and outstanding. Nah, kenapa nilainya selalu sama? Karena dia tidak ada treasury shares. Nah, nanti untuk yang ordinary itu kenapa issued sama outstanding kadang-kadang beda? Karena dia ada yang namanya treasury shares. Makanya nilainya bisa berbeda. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada apa lagi? Kalau di sini share capital outstanding. Share capital, kalian ganti aja share capital ordinary. 246 parnya 3.500.000 authorized. Nah, di sini kita hitung issued sama outstanding ya. Kalau yang issued dulu deh. Issued berarti lebih gampang. Kalau yang issued itu berarti kalian lihat issuednya itu awalnya ada berapa? Issuednya itu ada 1.600.000. Nah, 1.600.000 kita tambah dengan penerbitan lagi ada ya. Pokoknya kali ini cuma kita fokus sama penerbitannya aja. 33.000. Tanggal 14 Februari juga ada penambahan ya. Kalau kita cek di 14 Februari itu ada 132.500 lembar ya. 132.500. Kalau caranya tanggal 21 Oktober juga ada ya. Cara gampangnya kalian lihat jurnalnya aja, kalau ada share capital tadi berarti itu ada penambahan share yang baru. Itu menerbitkan 120.000 sumber saham. Kita hitung berapa ya? Ping. Oh ya, kita juga harus perhatiin share splitnya ya. Nah, kalau ada share split berarti kita mulai itu nggak bisa dari 1.600.000, tapi kita langsung mulai aja dari tanggal dia share split. Dan dari tanggal share split itu kan 25 Mei kan. Berarti kita harus cari dulu saldonya 25 Mei. Nah, di 25 Mei itu saldonya segini ya. 238.
terus di tanggal selanjutnya lagi itu 120.000 ya, tambah 120.000. Oh, nilai ini bukan nilai issued ya. Atau enggak, kita cari aja yang outstanding biar lebih gampang aja ya. Nah, di sini cara nyari outstanding itu berarti kan kita yang tadi nilai di sini itu bukan issued ya, maaf. Nah, di sini itu yang outstanding. Di sini berarti outstanding kita masukin aja langsung outstanding data. Nah, kalau udah ada outstanding, kita tambah membeli saham treasury, berarti outstanding itu akan berkurang. Itu ada penerbitan 120.000 itu kita hitung ya. Nah, outstandingnya 238 6578 kurang 15.000 tambah 120.000. Nah, ketemunya segini ya. Nah, habis itu kita cari yang treasury-nya aja biar gampang, kita cari yang issued-nya. Bentuknya treasury-nya itu sama, kita cek dulu yang dari tanggal terakhir aja biar gampang. Kita punya 220.000. Punya 220.000. Nah, habis itu membeli, ada pembelian berarti ditambah 15.000. Ya, nah berarti di sini ada saham treasury kita salah 330.000 ya. 330.000. Nah, berarti di sini ada ketemu 34. Nah, cara cari yang issued-nya itu tinggal ditambahin aja. Sama dengan ascending tambah treasury. Ketemu segini ya. Masukin aja. 2.836.578 shares issued 2.491.578 shares outstanding. Nah, untuk nilainya itu ini kita cek. Nah, untuk yang nilai di sini caranya adalah issued kali par. Nah, di sini issuednya 544 kali parnya 500. Kalau ini juga sama ya. Issuednya 2.836.578 dikali sama parnya ya.
Parnya kita pakai yang baru ya, 164. Jadi seperti itu ya. Jadi kita ketemu angkanya 46, 465, 198, 172. Selanjutnya itu ada OSDD. OSDD. Nah, OSDD ini kita tinggal cari aja berapa saldo OSDD yang ada di kredit. Nah, OSDD ini tadi kan awal di kredit, terus di debit, berarti 0. Nah, OSDD ini kan awalnya di kredit yang 32 di saldo kan kita bisa cek, habis itu di debitin berarti 0. Nah, berarti kita tinggal catat yang sesisa di sini ada OSDD lagi nggak? Nah, di sini ada ya 40 861 ya. Kita catat di sini. 40 861 879. Tinggal saldonya aja ada berapa. SDD ada share premium ya. Di sini ada share premium ordinary, share premium anniversary, retain earnings. Nah, di sini ada treasury shares. Nah, untuk treasury shares ini dibagi jadi dua. Yang pertama itu kan 330.000 kita punya dengan nilai cost-nya itu kalau kita hitung yang pertama kali 166,67. Nah, yang kedua itu pembelian kedua ada 15.000 kita kali dengan cost yang baru 200. Nah, jadi dipisahin ya, karena kita belinya beda harga, maka harus kita pisahin. Nah, kita langsung catat di sini berarti jumlah angkanya itu boleh kalian buletin atau enggak, kalian tidak buletin juga sama aja, nggak apa-apa ya. Kalau saya buletin aja. Nah, ini segini. Nah, untuk yang retain earning share premium itu kita cuma lihat benar-benar dari jurnalnya aja. Nah, untuk contoh yang pertama saya akan contohin yang retain earning ya. Nah, untuk yang retain earning itu saldo awal retain earning itu kan ada di SOFP. Kalau kalian lihat retain earning itu ada caranya itu berarti kita cek retain earning itu awalnya ada di saldo nomor kredit ya, berarti 625 350. Terus ada penambahan atau pengurangan nggak ya, di jurnal itu ada ya. Kalau kita lihat di jurnal ada retain earning ya, di debit, di kredit dulu berarti tambah 1 miliar 325. Ya, nah terus ada yang di kredit sebesar ini. Namanya yang ini saldonya kredit. Nah, ini berkurang karena di debit ya. Jadi ini di kredit,
di debit. Langsung aja 62.535.000. 62.535.000. Ditambah 1.325.000.000 dikurang 717.637.640. Hasilnya segini ya. Nah, tapi ingat lagi ya, cara nyarinya gitu ya. Tinggal kita lihat di jurnalnya aja. Nah, untuk di seri ini kita kurangin ya, karena dia saldonya negatif. Ini negatif ya. Dari sini kita ketemu total. Nah, tugas kalian itu adalah mencari nilai dari yang ada di sini ya. Nah, 3 angka ini baru nanti kalian ketemu nilai totalnya. Nah, jadi saya cuma butuh kalian membuat statement financial position ini aja ya. Nah, cara nyari share premiumnya ini sama persis ya. Kalian lihat saldo awalnya. Terus kalau di debit di sini ada debit berarti kalian kurang. Kalau ada kredit kalian tambah. Nah, sama persis untuk ketiga share premium ini. Nah, tugasnya itu ya. Kalau udah nanti kalian bisa kumpulin ke saya hari Minggu paling malam jam tanggal kumpulnya hari Minggu aja jam 9 malam. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ngerjain PR-nya ya.